Perkenalkan, nama saya Mahaloka Dewata Purwanto dari kelas TPHA Politeknik Aliusaha Perikanan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan dasar HACCP di unit pengolahan ikan atau UP. Yang pertama, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan atau yang biasa kita sebut HACCP memiliki 3 pilar fondasi dan juga landasan. Yang pertama SSOP, yang kedua Other Prerequisite Programs, yang ketiga JMP, kemudian ada tempat dan fasilitas. Yang pertama, persyaratan awal. Persyaratan awal ini ada 2, yaitu lokasi dan lingkungan. Kemudian persyaratan fisik, ada bangunan dan fasilitas. Dan yang ketiga, operasional, JMP dan SSOP. Yang pertama, mengenai persyaratan awal, lokasi. Lokasi ini tidak boleh berdekatan dengan pemukiman penduduk, kemudian pabrik kimia dan industri, pembuangan sampah atau limbah, binatang pengganggu atau hama, daerah banjir, dan juga lain-lainnya. Pasokan air, kita lihat pasokan air ini harus kebutuhan airnya itu harus mencukupi operasi pengolahan dan juga pembersihan pada UP. Kemudian air yang digunakan itu harus standar air minum, memenuhi persyaratan air minum. Kemudian pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran terpisah, tidak berhubungan silang antara air bersih dan juga air kotor. Kemudian pasokan listrik, kita harus melihat pasokan listrik ini memadai selama proses pengolahan dan penanganan. Kemudian kita juga harus memiliki alternatif lain ketika listrik padam, harus ada genset atau generator. Kemudian harus ada peralatannya juga untuk menjamin keberlangsungan listrik. Kemudian lingkungan ini harus bersih dari lumpur, sampah. Kemudian jalannya itu harus ada aspalnya, memiliki drainase. Kemudian tembok, harus memiliki tembok untuk mencegah hama yang masuk atau pest. Kemudian kemudahan akses transportasi, kemudian lahannya harus cukup pekarangan dan pengembangan. Kita berlanjut mengenai persyaratan fisik. Persyaratan fisik yang pertama itu ada bangunan. Bangunan ini persyaratan umumnya yang pertama didesain harus mampu menghindari hambatan penerapan sanitasi, kontaminasi silang, dan kontaminasi dari luar. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu bahan yang digunakan untuk bangunan seperti dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi, dan lain-lain itu harus kuat. Permukaannya itu harus halus, tidak menyerap air, dan juga tidak berpori. Kemudian kita melihat mengenai poin yang ketiga, yaitu layout dari bangunan. Yang pertama, alur produk atau produk flow ini harus mengalir secara efisien, tidak boleh ada penundaan atau penumpukan bahan sehingga kontaminasi dapat berkurang. Selanjutnya yaitu mengenai kontaminasi silang atau cross contamination, bahan baku ke produk akhir, kemudian ruang yang kotor dan bersih harus dipisahkan, alat yang kotor dan juga bersih itu harus dipisahkan. Perlindungan terhadap kontaminasi dari luar, kita harus menggunakan bahan yang diperbolehkan, fasilitas pengolahan saja. Kemudian dilengkapi alat pencegahan serangan tikus, serangga seperti insect killer dan juga perangkap tikus. Kemudian didesain untuk memperkecil resiko kontaminasi dari manusia. Kita bisa membatasi pengunjung atau pekerja yang hanya boleh masuk ke ruang produksi. Dan kita berlanjut persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini yang pertama, ruang harus terpisah. Beberapa ruangan itu seperti ruang pengolah, kemudian ruang pengolah dingin, ruang pengolah panas, pengolah kering, dan juga pengolah basah itu harus dipisahkan. Kemudian yang kedua, ruang penyimpanan itu harus terpisah dari ruang pengolahan antara bahan mentah atau bahan baku dengan produk jadi atau produk akhir. Kemudian beberapa ruang penyimpanan itu harus memiliki kondisi khusus seperti es, cold storage, dan lainnya. Kemudian kita melihat lantai itu harus memiliki kemiringan 3 derajat minimal, terbuat dari bahan yang kedap
kedap air, permukaannya halus dan rata, tidak boleh membentuk sudut, dia harus melengkung agar mudah untuk dibersihkan. Kemudian mengenai dinding ini harus digunakan untuk kedap air sehingga mudah juga dibersihkan. Kemudian permukaannya harus rata, halus, ketinggiannya itu minimal 1,5 meter. Dan kita lanjut ke langit ini harus plafon yang tidak retak, tidak bercelah, kemudian tidak terdapat sambungan, tidak boleh ada pipa-pipa terlihat, minimalnya tinggi 3 meter. Pintu dan jendela, kita lanjut ke pintu dan jendela ini harus terbuat dari lapisan anti karat, tahan karat. Kemudian konstruksi pintu harus dapat membuka dan menutup sendiri seperti pintu yang ada sensornya. Kemudian jendela itu harus sekecil mungkin, tingginya itu dari lantai harus 1 meter. Kemudian bahan yang digunakan juga harus tahan air. Ventilasi, mengenai ventilasi kita harus menjamin sirkulasi udara yang baik, menghilangkan bau yang tidak diinginkan, dilengkapi dengan filter. Kemudian mengenai penerangan ini harus intensitasnya harus minimal 20 foot candles, kemudian harus tidak menyilaukan sehingga harus diberi tutup pada lampu, kemudian agar tidak mudah pecah juga dan aman. Kita lihat lanjut ke drainase atau saluran pembuangan. Saluran pembuangan ini harus berukuran cukup, dapat mengalirkan air dan kotoran secara lancar. Arah aliran limbah dari area bersih ke area kotor harus berbeda. Kemudian sambungan belokan harus selalu rata sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kita berlanjut ke fasilitas. Fasilitas itu harus ada saluran pembuangan limbah, ruang istirahat, ruang makan atau kantin, kemudian tempat ibadah, fasilitas sanitasi, ruang cuci tangan, bak kaki, toilet, kemudian ruang ganti, sarana produksi, peralatan, sarana penyimpanan, tempat buatan es, dan laboratorium. Kita berlanjut ke operasional dari GMP dan SSOP itu sendiri. GMP itu merupakan cara atau produksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sedangkan SSOP yaitu prosedur untuk memelihara sanitasi atau kebersihan UP yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan juga keamanan. Ini faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam GMP, ada 7 poin: seleksi, penanganan, bahan pembantu, bahan kimia, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Termasuk yang pertama yaitu seleksi bahan baku. Seleksi bahan baku ini kita harus mengetahui asal usul bahan baku tersebut, harus traceability internal dan juga traceability eksternal sehingga kita dapat mencatat dan mendata bahan-bahan tersebut. Kemudian bahan baku itu tidak boleh mengandung parasit, bakteri, pestisida. Kita harus juga menerapkan sistem FIFO atau first in dan first out. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua yaitu penanganan dan pengolahan. Penanganan dan pengolahan ini mengenai waktu, kecepatan, temperatur, teknologi, peralatan, dan juga personil. Penerimaan itu harus cepat, higienis, juga saniter. Kemudian menerapkan sistem FIFO. Peralatan yang digunakan itu harus dapat menjaga kondisi suhu. Kemudian bahan baku harus ditempatkan dengan temperatur yang tertentu. Kemudian kita berlanjut ke bahan tambah makanan. Ada jenis, tujuan, kualitas, metode penggunaan, dan juga pengawasan. Persyaratan bahan tambah ini harus sesuai dengan mutu dan standar sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Pemakaiannya harus sesuai dengan persyaratan dan selalu dimonitor. Kemudian kita berlanjut ke bahan kimia. Bahan kimia ini ada jenis, tujuan, metode penggunaan, kualitas, dan pengawasan. Yaitu jenisnya apa yang kita pakai, kemudian tujuannya untuk apa, dan pemakaian tersebut, metodenya bagaimana, harus memenuhi persyaratan yang ada, kualitas bahan kimia tersebut, dan juga monitoring atau pengawasan penggunaan bahan kimia tersebut. Kita lanjut ke pengemasan. Pengemasan ini harus memberikan perlindungan yang efektif, meminimalisasi
kontaminasi atau kerusakan. Kemudian tidak mengandung toksik dan juga aman, kuat, mudah dan untuk dibersihkan. Kemudian kita berlanjut ke penyimpanan. Penyimpanan ada jenis produk, teknik penyimpanan, lama penyimpanan, kondisi penyimpanan. Kalau penyimpanan buku harus menjaga suhu pusat produk itu 18 derajat Celcius, minus 8 derajat atau lebih dingin daripada itu. Kemudian harus dilengkapi dengan alat catat, sensor suhu, kemudian penerapan metode FIFO, dilengkapi tirai udara pada pintu masuk. Kemudian kita berlanjut ke distribusi. Distribusi ini ada jenis produk, jenis alat angkut, kondisi penyimpanan. Kita harus memperhatikan produk apa yang akan kita distribusikan, jenisnya alat pengangkutnya seperti apa, dan kondisi alat pengangkutan atau penyimpanan seperti apa. Kita berlanjut ke SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedure. Ada 8 kunci SSOP: keamanan air dan es, kondisi dan kebersihan yang kontak langsung, pencegahan kontaminasi silang, pemeliharaan fasilitas, perlindungan produk dari bahan kimia yang berkontaminan, syarat dan label, penyimpanan, penggunaan bahan toksin, kemudian pengendalian kesehatan dan juga pest control. Yang pertama, keamanan air dan es. Ini harus sesuai dengan persyaratan mutu, harus dimonitoring. Kemudian pasokannya itu cukup untuk pencucian, untuk produksi, pembuatan es dan lainnya. Kemudian yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana prasarana yang kontak langsung dengan produk. Ini harus produk alat yang digunakan itu tidak boleh berkarat, kemudian tidak bereaksi dengan produk. Pekerja harus menggunakan perlengkapan dengan lengkap dan benar. Kemudian pakaian kerja itu harus dicuci setiap hari. Peralatan harus disimpan di tempat yang bersih. Kemudian kita lanjut ke 3, ada pencegahan kontaminasi silang. Itu dimulai dari konstruksinya, desain layoutnya, unit pengolahan, kemudian kondisinya. UP tersebut harus selalu bersih dan saniter. Kemudian penyimpanan perawatan bahan pengemas, kemudian kondisi penyimpanan produk tersebut. Pada pencegahan kontaminasi silang ini harus ada pemisahan yang efektif antara bahan baku, kemudian bahan produk masak, produk akhir, selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan, pemisahan peralatan, area kotor, pengendalian dan pembatasan pekerja. Kemudian yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi, pencucian tangan atau toilet harus berjumlah pada satu toilet itu berjumlah 0 sampai 15 pekerja, harus dilengkapi dengan sabun, ventilasi, pintu masuk tidak boleh menyerap air, harus dijaga kebersihannya. Bak kaki harus ada, tempat cuci tangan harus tersedia. Kemudian yang kelima, perlindungan produk atau pengemas dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Produk atau bahan pengemas atau peralatan yang kontak langsung harus tidak mengandung cemaran mikrobiologi, kimia, fisik seperti pelumas, oli, bahan bakar, pestisida, cairan pembersih, sanitizer, dan juga alat-alat yang digunakan untuk lantai. Kemudian kita berlanjut ke poin yang keenam, persyaratan label, penggunaan dan penyimpanan bahan kimia yang berbahaya. Yaitu bagaimana kita harus bisa bahan kimia, bahan pembersih itu harus kita beri label, kita beri keterangan penggunaannya bagaimana, jenisnya apa, kemudian kita simpan di tempat khusus yang terpisah dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan. Kemudian yang ketujuh, ada pengendalian kesehatan karyawan. Kita harus mencegah kontaminasi produk dari penyakit-penyakit pada karyawan. Kemudian kita harus menjamin kesehatan karyawan harus termonitor kondisi kesehatan karyawan oleh pihak perusahaan. Apabila ada karyawan yang sakit, itu tidak boleh untuk mengizinkan masuk ke ruang produksi. Kemudian mengenai pengendalian pes ini harus dicegah di lingkungan UP. Bahaya pes itu
seperti lalat, kecoa, kemudian burung, tikus, kucing dan lainnya. Harus ada tindakan pencegahan apabila pes atau hama sudah masuk ke ruang produksi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.